Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat belajar. Hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita ya. Masih di tema 7 tentang perkembangan teknologi. Kita lanjutkan pada subtema 2 pembelajaran 3. Anak-anak buka bukunya halaman 85 ya. Kita awali pembelajaran pada pembelajaran 3. Anak-anak buka bukunya, disimak dengan baik-baik. Di sini akan Bapak bacakan, anak-anak dengarkan, nanti di rumah anak-anak ulangi, dibaca kembali ya. Pembelajaran 3. Dayu suka menari, ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kain adat ya. Kita akan mengetahui tentang kain adat. Kain adat itu apa? Nah, untuk mengetahui kita harus membaca dulu. Nanti kita baca sambil kita pahami bersama ya. Ayo membaca. Ini ada perintah membaca ya. Berarti kita diajak untuk membaca. Kain adat Indonesia. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Itu ya. Jadi negara kita Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya karena negara kita sangat luas dan terbagi dari banyak pulau dan berbagai daerah. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Jadi itu ya, hampir di setiap daerah memiliki kain adat. Nah, memiliki khas masing-masing. Seperti ini ya. Tadi kain songket adalah kain adat orang Melayu. Kain sasaringan adalah kain adat suku Banjar. Jadi itu ya, dari setiap daerah ada yang memiliki kain adatnya masing-masing. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Itu ya. Jadi kain adat itu alami, dari alam. Pembuatannya, dari warnanya, dari asal benangnya, semua berasal dari alam atau alami, bukan berasal dari nilon. Dia masih pakai ditenun menggunakan tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Ini ya contohnya, macam-macam motif kain adat. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di daerah-daerah kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, ini gambar Siti, Beni, Lani, Edo menggunakan berbagai macam kain adat ya. Ini ya, dia menggunakan batik ya, menggunakan batik dengan berbagai macam motif yang berbeda-beda. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Itu ya, jadi di negara kita ada peringatan Hari Batik Nasional, yaitu pada tanggal 2 Oktober. Karena di negara kita banyak bermacam-macam motif batik dari berbagai daerah yang memiliki motif masing-masing, memiliki ciri khas masing-masing dari motif-motif batiknya. Kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi ya bacaan tentang kain adat Indonesia, kain adat yang ada di
negara kita. Kita lanjutkan pada ayo mencoba. Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia, lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Nah, ini ya, tadi di bacaan ada ya, contohnya ini ya, Bapak kasih tahu, nanti anak-anak tuliskan. Misalnya ya, nama kain di sini tadi apa? Nama kain ini ya, kain songket. Kain songket. Nah, kain songket ini berasal dari mana? Kain songket berasal dari daerah orang Melayu ini ya. Itu ya. Nama kain daerah asalnya. Terus kain sasaringan. Nah, dari adat suku Banjar di Kalimantan. Terus ada batik dan lurik dari mana? Jawa ya. Seperti itu ya. Nanti ini anak-anak pindahkan ke sini nama kain terus daerah asalnya ya. Seperti itu. Kita lanjutkan, ayo menulis. Pelajari kembali teks kain adat Indonesia, amati kalimat pertama pada setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapat dari setiap kalimat pertama. Nah, ini seperti yang kemarin kita pelajari ya, anak-anak mencermati setiap paragraf. Ini paragraf 1, anak-anak lihat kalimat pertama. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Ini paragraf 1 ya. Paragraf 1. Nah, ini ya. Nah, kalimat pertama pada paragraf pertama ini anak-anak tuliskan di situ. Nah, ini ya. Ini paragraf 1 pada kalimat pertama, paragraf 1. Anak-anak nanti pindahkan ke sini. Yang kedua, ini yang kedua ya. Ini paragraf kedua. Nah, anak-anak cari ini kalimat pertamanya. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ini paragraf ketiga. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Yang keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Ya, ini yang terakhir, yang paragraf kelima. Kain adat paling dikenal adalah batik. Nah, seperti itu ya. Nanti anak-anak tuliskan kembali di sini paragraf 1 yang ini, paragraf 2 ini, paragraf 3 ini, 4 ini, dan 5 yang ini. Seperti itu ya. Anak-anak pahami itu cara mencari atau membuat ringkasan dari sebuah teks ya. Jadi seperti itu, anak-anak cari dulu kalimat utamanya atau kalimat pertama pada setiap paragraf. Kita lanjutkan. Motif kain adat Indonesia sangat beragam, ada motif bunga, ada hewan, dan bentuk bangun datar. Amati motif kain adat berikut. Ini ya, ada berbagai macam motif. Motif apa saja yang kamu temukan? Sebutkan. Gambarlah salah satu motif yang ada di atas pada selembar kertas, lalu guntinglah sesuai bentuknya. Apakah motif pilihanmu memiliki simetri lipat? Nah, misalnya ini ya. Nah, ini memiliki simetri lipat enggak? Kalau ini simetris ya, ini memiliki simetri lipat. Artinya dia memiliki simetri lipat. Kalau dilipat itu saling menutupi. Kalau dia tidak saling menutupi, namanya tidak simetris ya. Bangun datar memiliki simetri lipat jika satu dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, seperti ini ya. Ini jika dilipat memiliki bagian yang sama besar. Yang kiri dan yang kanan memiliki ukuran yang sama. Kalau ini kan tidak, yang kiri dengan yang kanan ukurannya tidak sama, maka ini tidak simetris. Lipatan saling menutupi dengan tepat. Nah, ini jika dilipat ke sini saling menutupi. Jika ini tidak, maka ini tidak simetris. Seperti ya, memiliki sumbu simetris. Sumbu simetris ini ya, ini adalah sumbu simetris namanya. Jadi jika tidak bisa saling menutupi, maka dia tidak bisa dikatakan simetris, berarti dia termasuk tidak
simetris seperti itu ya. Kita lanjut, ayo mencoba. Gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui, lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut. Anak-anak mencoba mempraktekkan mencari simetri lipat ini ya, bentuk bangun datar. Misalnya apa saja bangun datar? Ada persegi ya, persegi panjang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dalam layang-layang, ada belah ketupat. Nanti anak-anak coba gambar, lalu anak-anak cari simetri lipatnya berapa. Misalnya di sini bentuk bangun datar persegi, simetri lipatnya ada berapa? Misalnya ada 2 atau ada 4. Nah, anak-anak tuliskan di sini ya. Terus anak-anak cari lagi, misalnya anak-anak menggambar si bangun segitiga sama sisi. Nah, banyak simetri lipat, misalnya 3. Nah, seperti itu ya. Nanti anak-anak setelah menggambar, anak-anak cari simetri lipatnya seperti ini ya. Nah, anak-anak buat sumbu simetrinya dulu. Setelah itu anak-anak lipat. Kira-kira ketika sudah dilipat itu ada berapa kali anak-anak menemukan yang sisi-sisinya saling menutupi. Jika dilipat saling menutupi. Jika saling menutupi berarti itu namanya simetri lipat. Jika tidak saling menutupi maka dia bukan simetri lipat. Seperti itu ya. Nah, kapan-kapan kalau kita ke sekolah bisa kita praktekkan di sekolah. Nah, itu ya, kita tadi belajar tentang kain adat ya. Kain adat yang ada di Indonesia. Jadi negara kita Indonesia memiliki kaya akan budaya. Salah satunya yaitu kain adat atau pakaian adat ya. Jadi kain adat itu ada bermacam-macam tadi ya, sudah Bapak sebutkan. Nanti anak-anak baca lagi dan dipahami. Kira-kira ada kain adat apa saja. Terus juga mencermati kalimat ya, kalimat pada setiap paragraf. Nah, ini udah pernah kita praktekkan kemarin di pembelajaran sebelumnya sudah ya. Jadi setiap paragraf itu ada kalimat utama, biasanya dia terletak pada kalimat pertama, seperti itu ya. Nanti anak-anak coba pahami lagi, dengarkan dengan baik yang tadi Bapak sampaikan, lalu anak-anak kerjakan tugas-tugasnya. Walaupun di rumah harus tetap semangat belajar.